Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1441. Chapter 1441, Joust for a Spouse. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah mengeluarkan ular itu dari sarangnya. Kita akan membuatnya mendatangi kita, lalu bergerak melawannya di siang bolong. Sinar dingin berkedip di mata Qiangu Zhangting. Zhangting, kamu sudah dewasa. Qiangu Dongfeng memandang cucunya dengan ekspresi puas. Setelah mendengar detail dari penyelidikannya yang telaten, yang beralasan logika, dan melihat bahwa sikapnya tidak terpengaruh oleh perasaan pribadinya, Qiangu Dongfeng sangat senang. Aku suka gadis ini, Nana, juga. Anda mengatakan bahwa Anda ingin menggunakannya untuk memancing Tang Wulin keluar. Saya mengerti, tetapi Anda harus berhati-hati dengan ini. Nana telah memberikan kontribusi besar untuk pagoda jiwa, dan evolusi jiwa roh yang sedang dia kerjakan sangat penting bagi kami. Setelah penelitian ini membuahkan hasil, selain jiwa roh hitam buatan yang dia kembangkan, dia sebenarnya memiliki hak untuk menjadi penerus pagoda roh. Inilah mengapa saya selalu ingin Anda menikahinya. Dia akan menyerahkan dirinya kepada Anda setelah Anda menikah. Dengan dukungannya, posisimu sebagai ahli warisku akan semakin kokoh, dan kejayaan klan akan semakin bersinar. Qiangu Zhangting tersenyum tipis. Jangan khawatir, kakek. Saya tidak akan begitu saja menggunakan Nana untuk berurusan dengan Tang Wulin. Saya mencintai Nana dari lubuk hati saya. Seorang gadis luar biasa seperti dia, aku ragu aku bisa menemukan gadis lain dimanapun di benua ini. Dia satu-satunya yang cocok menjadi istriku. Dia memilih pagoda jiwa kami dan menghasilkan buah penting dari penelitiannya. Kita tidak bisa menyerah padanya apapun yang terjadi. Itu sebabnya saya membuat rencana di mana kita bisa membunuh banyak burung dengan satu batu. Mata Qiangu Dongfeng berbinar. Apa itu? Qiangu Zhangting terkekeh. Jus untuk pasangan. Jus untuk pasangan. Qiangu Dongfeng bingung. Qiangu Zhangting mengangguk tanpa ragu-ragu. Kami akan bertarung demi pasangan, yang saya maksud adalah Nana. Alasannya sederhana. Dia adalah orang muda paling luar biasa dari pagoda jiwa dan berada pada usia di mana dia bisa menikah. Untuk mencarikannya pasangan yang cocok, pagoda jiwa akan menyelenggarakan festival akbar di mana para peserta akan memperjuangkan tangannya. Pada saat yang sama, ini akan menjadi platform bagi para master jiwa untuk terhubung satu sama lain. Qiangu Dongfeng langsung mengerti apa yang coba dikatakan cucunya. Itu ide yang bagus, tapi kita masih membutuhkan persetujuan Nana. Qiangu Zhangting berkata sambil tersenyum, kakek, kamu harus mengaturnya sendiri. Anda sangat baik padanya, jadi saya yakin dia akan sangat bersedia mendengarkan Anda. Kami akan menjadi orang yang menetapkan aturan festival ini. Ketika saatnya tiba, Tang Wulin pasti akan muncul begitu kabar ini keluar. Qiangu Dongfeng berkata dengan suara yang dalam, namun, apakah kamu sudah memikirkan tentang ini? Tang Wulin sangat kuat. Anda pasti pernah melihat penampilannya ketika dia berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa di Kekaisaran Bintang Luo. Aku takut akan sulit bagimu untuk mengalahkannya dengan kekuatanmu saat ini. Sinar dingin berkedip di mata Qiangu Zhangting. Saya tidak hanya akan mengalahkannya, saya juga akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya secara tidak sengaja di siang bolong. Tanpa dia, rekonstruksi Akademi Shrek akan selesai tanpa kita harus berbuat apa-apa. Adapun kekuatan saya, tidak perlu khawatir, kakek. Sebelum saya datang ke sini, saya pergi ke tempat kakek buyut. Qiangu Dongfeng sangat gembira. Ayah telah keluar dari pengasingan. Qiangu Zhangting mengangguk. Ya, kakek buyut baru saja keluar dari pengasingannya. Aku yakin kamu akan tenang sekarang, kan? Qiangu Dongfeng tertawa. Bagus, sangat bagus. Kalau begitu, ayo adakan Just for a Spouse Festival. Wah. Tang Wulin menghela nafas dan berhenti di tengah jalan. Dia membungkuk ke depan dan menopang dirinya di atas lututnya saat dia terengah-engah. Dia bahkan tidak yakin sudah berapa lama dia berjalan. Di dunia emas ini, semua indera waktu telah meninggalkannya. Petunjuk yang ditinggalkan ayahnya dalam kalimat itu terbatas. Yang dia dapatkan hanyalah 9 ujian Dewa Laut dan terus berjalan maju. Saat dia melanjutkan perjalanan, Tang Wulin menemukan beberapa masalah. Yang pertama adalah basis kultivasinya sendiri telah menghilang. Tidak ada satu ons pun kekuatan jiwa yang tersisa di tubuhnya. Bahkan inti naganya lenyap.
Kekuatan dan fisiknya yang luar biasa tidak dapat ditemukan. Sepertinya dia telah benar-benar berubah menjadi orang biasa di dunia ini. Namun, bukan itu yang paling membuatnya khawatir. Yang lebih menakutkan adalah tempat ini terlalu sepi. Itu kosong dan sunyi. Tidak ada yang lain di sini. Tidak ada suara. Satu-satunya hal yang dia miliki adalah terus bergerak maju. Saat staminanya memudar dan tubuhnya melemah, perasaan kesepian meningkat. Dia hanya bisa maju tanpa henti, selangkah demi selangkah. Dia tidak punya pilihan lain, karena dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara dia bisa melanjutkan. Bertahun-tahun kultivasi, pelatihan tanpa lelah, dan ujian di Pulau Iblis telah memperkuat tekadnya. Dia terus menghitung dalam hatinya tanpa suara. Jika aliran waktu di sini sama dengan dunia luar, dia akan berjalan selama 3 hari 3 malam. Dia tidak makan atau minum. Dia hanya terus berjalan. Tubuhnya hampir kelelahan, dan dia tidak yakin dengan jarak yang dia tempuh. Pada titik ini, rohnya bahkan mulai menjadi kacau, tetapi dia terus meletakkan satu kaki di depan yang lain, meskipun dengan kesulitan. Mungkin percobaan pertama adalah ujian ketekunannya. Tidak mungkin dia bisa berhenti. Ayah telah memberitahunya bahwa jika dia ingin benar-benar menggunakan kekuatan Trisula Dewa Laut, dia harus melewati cobaan ini. Bahkan jika dia tidak melakukan ini untuk menguasai senjata suci ini, dia tidak bisa mengecewakan ayahnya. Karena itu adalah senjata ayah sebelum ini, ayah pasti mengalami cobaan yang sama juga. Jika ayahnya bisa melakukannya, Tang Wulin merasa dia bisa melakukannya. Ketika dia menghibur pikiran-pikiran ini, Tang Wulin dipenuhi dengan dorongan baru. Dia akan berdiri tegak lagi dan dengan berani menekan. Langkah demi langkah, keringat terus mengalir di kulitnya. Tubuhnya sudah mencapai batasnya sejak lama. Dia hanya berhasil terus berjalan dengan setiap nafas yang dia ambil. Segala sesuatu yang terlihat kabur, jadi hanya bisa mengatakan bahwa dia bergerak maju. Kakinya seberat timah. Itu karena dia telah tumbuh sedemikian rupa hingga memiliki kemampuan fisik manusia super sehingga menyiksa ketika dia kehilangan mereka. Setelah langkah yang tak terhitung jumlahnya, itu adalah pawai maju tanpa akhir, dan tubuhnya melemah saat dia pergi. Kekuatan hidupnya terkuras terus-menerus. Dia bahkan merasakan malapetaka yang akan datang. Karena kelelahan, penderitaan berkurang. Dia bahkan merasa jiwanya melayang menuju dunia lain, yang merupakan sensasi tanpa rasa sakit. Sebaliknya, terasa nyaman, seolah ada suara di kepalanya yang terus menyuruhnya untuk menyerah. Jika dia menyerah, dia akan terbebas dari semua rasa sakit ini. Dia menggigit lidahnya dengan keras, dan dia merasakan darah menyebar di mulutnya. Rasa sakit yang menusuk menariknya keluar dari sensasi nyaman yang dialaminya. Belum. Tubuhnya tidak tahan lagi dan dia jatuh dengan kasar ke tanah. Kejatuhan yang hebat membuatnya pusing. Kekuatan hidupnya tampaknya telah hancur seketika, seolah-olah hampir menghilang. Anda 5 meter dari garis finish. Tiba-tiba, ada suara keras di dunia emas itu yang terdiam entah berapa lama. Garis finish. Ketika dia mendengar kata-kata ini, semangat Tang Wulin langsung terangkat. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan berhasil melihat ke depan. Penglihatannya sangat kabur, jadi tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Dia hanya bisa melihat setitik merah dari kejauhan, dan logika mengatakan kepadanya bahwa itu pasti garis finish. Garis finish. Apakah saya hampir mencapai garis finish? Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Dia ingin menopang dirinya, tetapi dia menyadari bahwa dia telah kehilangan semua sensasi di kakinya. Itu tidak akan menjadi apa-apa baginya dalam keadaan normal, tetapi dia bahkan tidak bisa melakukan itu lagi. Tidak, garis finish ada tepat di depan saya. 5 meter lebih. Karena dia tidak bisa menggunakan kakinya, dia menggunakan tangannya. Terkapar di tanah, dia merangkak ke depan, sedikit demi sedikit. Garis finish. Garis finish. Dia menyeret kakinya yang berat ke belakang. Dia hanya bisa mendorong dirinya ke depan sedikit demi sedikit. Meskipun dia tidak memiliki 1 ons kekuatan yang tersisa, dia mengandalkan kemauan keras kepala untuk menopang tubuhnya saat dia berjalan maju. Saya harus berhasil. Saya harus. Soul Land 3 Chapter 1442. Chapter 1442, See God 9 Trials, First Trial. Apa? Tang Wulin menghilang. Senyuman hangat Roh Kudus Douluo yang selalu ada menghilang dalam sekejap. Auranya gemetar tidak stabil. Ceritakan secara detail. Ye Xinglan menceritakan pengalaman mereka di Great Stardew Forest secara singkat. Dewa binatang di Tian. Meskipun dia adalah seorang limit Douluo,
Ketika Yali mendengar nama ini, hatinya bergetar. Rahasia ini telah disimpan oleh pagoda jiwa terlalu lama. Dewa binatang di Tian masih hidup. Bukan karena tidak ada yang memasuki wilayah pusat hutan Great Stardo, tapi mereka yang tidak pernah berhasil mundur. Para master pagoda dari pagoda jiwa adalah satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran tentang keberadaan dewa binatang di Tian. Kalian harus istirahat. Biar aku yang menangani ini. Yali menenangkan semangatnya. Tidak peduli betapa cemasnya dia harus menangani masalah ini setenang mungkin. Bagaimanapun, Tang Wulin tidak mati di tangan di Tian, tetapi dibawa pergi oleh kekuatan yang tidak diketahui. Yang membuat hatinya lebih berat adalah cakar perak raksasa itu. Jika itu cukup kuat untuk mengintimidasi di Tian dan menyelamatkan monster Shrek dan Sima Jinchi, itu setidaknya harus sekuat dewa binatang. Sejak kapan ada banyak pembangkit tenaga elit di benua itu? Di Tian sendiri adalah seorang sudogot dan tentunya salah satu yang paling kuat di antara mereka. Bahkan jika Yun Ming masih hidup, dia tidak akan cukup berani untuk mengklaim bahwa dia bisa mengalahkan legenda seperti itu dari dunia makhluk jiwa. Ini bukan masalah kecil. Dia harus mendiskusikannya dengan limit Doulos lainnya secepat mungkin. Monster Shrek juga memiliki hati yang berat. Tang Wulin menghilang pada saat yang sangat penting selama rekonstruksi Akademi Shrek. Dia tidak kembali, juga tidak ada kabar darinya. Alat komunikasi jiwanya benar-benar offline, jadi tidak mungkin mereka dapat menentukan lokasinya. Seolah-olah dia menghilang ke udara tipis. Itu bagian yang paling mengkhawatirkan. Aku di sini, aku di sini. Akhirnya, tangannya menyentuh garis merah, dan pada saat itu, Tang Wulin merasakan perasaan kebebasan yang tak terlukiskan di dalam dirinya. Sensasi nyaman yang dia rasakan saat berada di ambang kematian kembali padanya. Seolah-olah semua rasa sakit telah meninggalkannya. Belum, tanah runtuh di bawah kakinya. Namun, dia terlalu lelah untuk merasakan keterkejutan. Detik berikutnya, dia benar-benar tenggelam dalam cairan. Cairan itu sangat hangat dan menyehatkan tubuhnya. Kelelahan yang intens kembali padanya, tetapi bisa merasakan tubuhnya lagi. Cairan itu tidak menyembuhkannya secara instan. Yang dilakukannya hanyalah memberinya makan secara halus. Itu membuat kelelahannya berkurang sedikit demi sedikit, seperti yang terjadi secara bertahap di tempat pertama. Dia perlahan sadar kembali. Dia tidak yakin berapa lama waktu telah berlalu. Dengan kesadarannya kembali, sebuah suara muncul di kepalanya. Seringkali, hanya ada garis tipis antara hidup dan mati. Seorang pria hanya bisa merasakan kematian ketika hidupnya dipertaruhkan. Nasib yang paling mengerikan bukanlah mati, tapi menyerah. Setiap orang memiliki takdir yang berbeda, tetapi untuk dapat bertahan sampai akhir, Anda membutuhkan kemauan baja. 9 ujian Dewa Laut, percobaan pertama, berlalu. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Sebelum Yali duduk Douluo Cao Desi Herles, Douluo Zhang Xin Asmara, dan veteran paling kuat di Akademi Shrek, Light Dark Douluo Long Yeiwei. 4 limit Douluos yang hebat semuanya hadir. Wulin akan baik-baik saja. Kami tidak perlu khawatir tentang itu, kata Cao Desi dengan suara yang dalam. Dia pasti paling percaya pada Tang Wulin di antara mereka berempat. Ini karena dia secara pribadi telah melihat bagaimana Tang Wulin mendapatkan bantuan Plain dan mengusir para prajurit jurang dengan bantuan kekuatan planar. Trisula itu kemungkinan besar adalah bagian dari kekuatan mistiknya. Karena itu membawanya pergi, dia seharusnya baik-baik saja. Meskipun dia belum kembali, saya yakin dia tidak dalam bahaya. Wulin adalah anak tercinta saat ini, yang terpilih di Plain. Zhang Xin berkata, lalu bagaimana dengan Dewa Binatang? Masalah yang paling mendesak saat ini adalah bahwa kita tidak tahu hubungan seperti apa yang dimiliki binatang besar ini dengan pagoda jiwa. Pagoda jiwa mengasingkan mereka di dalam wilayah pusat hutan bintang besar Do, tetapi mereka tidak membalas. Sulit bagi siapapun untuk berpikir bahwa tidak lebih dari yang terlihat di sini. Kekuatan Dewa Binatang di Tian itu bisa digambarkan sebagai legenda. The Light Dark Douluo Long Yeiwei menganggukkan kepalanya sedikit. Ini memang merepotkan, tapi kurasa binatang besar tidak akan digunakan oleh pagoda roh. Lagi pula, penyebab terbesar dari kepunahan jiwa binatang adalah pagoda roh. Pendiri pagoda roh, Roh Es Douluo, bermaksud untuk mengurangi pembunuhan makhluk jiwa dengan menggunakan jiwa roh. Namun, para penerusnya memiliki pandangan berbeda. Atas nama penelitian, mereka membunuh dan menangkap monster jiwa secara sembarangan. Inilah yang mendorong populasi monster jiwa hampir runtuh. The Great Beast adalah raja dari jiwa beast.
Sangat tidak mungkin mereka akan bekerja sama dengan pagoda jiwa. The Hairless Douluo mengangguk sedikit, saya pikir hanya ada satu alasan, dan itu untuk bertahan hidup. Tunggu dan lihat saja. Saya yakin Wulin akan baik-baik saja. Lanjutnya, Wulin adalah salah satu plane yang terpilih. Seharusnya tidak mengherankan jika sesuatu yang mistis terjadi padanya sesekali. Mungkin ini adalah fenomena yang dia temui di bawah bimbingan penguasa plane. Peristiwa kebetulan ini akan membuat masa depannya. Kemampuannya untuk melarikan diri dengan hidupnya saat menghadapi Dewa Binatang di Tian adalah buktinya. Namun, ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Karena pemimpin dari makhluk jiwa, 4 binatang besar, masih berada di wilayah tengah hutan bintang besar Do, ini berarti bahwa kristal kehidupan yang diberitahukan oleh benih kehidupan kepada Tang Wulin mungkin benar-benar ada di sana. Zhang Xin meliriknya dan berkata, kamu mengatakan bahwa kita harus membentuk parti lain dan pergi ke Great Star Do Forest lagi. Cao Dezi sedikit cemberut. Dia tidak melanjutkan alur pemikirannya. Long Yeiwei mendengus dan berkata dengan sedikit jijik, bicara tentang memiliki hubungan empati. Dalam hal usia, dia adalah generasi yang lebih tua dari Douluos yang asmara dan tanpa hati. Secara alami, tidak perlu basa-basi saat dia berbicara dengan mereka, terutama ketika dia telah ditipu oleh Douluo asmara sebelumnya. Dia masih menyimpan dendam tentang itu. Cao Dezi mendesah pelan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan. Mereka makhluk yang menyedihkan. Meskipun mereka kuat, saudara klan mereka tidak ada lagi. Sebenarnya, hanya pagoda roh yang tahu berapa banyak makhluk jiwa yang tersisa di benua itu. Saya pikir kelangsungan populasi makhluk buas jiwa kemungkinan besar sudah terancam. Mungkin, keberadaan makhluk jiwa yang kuat seperti itu adalah bentuk peringatan bagi dunia makhluk jiwa. Roh Kudus Douluo tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tidak bisakah kita melakukan apa-apa selain menunggu? Bagaimana jika Tang Wulin tidak kembali? Saat ini, sepertinya pasukan lain tidak bisa berbuat apa-apa untuk membangun kembali Akademi Shrek, tapi saya yakin mereka semua hanya menunggu kesempatan untuk menyerang. Terutama melawan Sekte Tang dan Tang Wulin Anda, Guru Sekte. Bagaimana jika dia muncul di dunia luar dan dimanfaatkan? The Hairless Douluo tersenyum tipis. Mohon tenang, Yang Mulia Roh Kudus. Dengan kekuatan Tang Wulin, bahkan jika dia dihadapkan oleh seorang ahli, dia bisa melarikan diri dengan nyawanya. Juga, kita harus percaya padanya. Kemampuan adaptasinya berarti dia dapat menghadapi segala jenis situasi. Maukah kau pergi atau melanjutkan ujian Dewa Laut kedua? Suara besar itu bergema di sekelilingnya. Itu menabrak Tang Wulin seperti ombak yang pecah. Uji coba pertama telah berakhir, dan lingkungan Tang Wulin sekali lagi diubah menjadi dunia emas yang luas dan tak berujung. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi ilusi juga. Bolehkah saya tahu apa percobaan kedua? Bisakah saya segera pergi? Kesulitannya secara bertahap akan meningkat saat Anda maju dalam 9 ujian Dewa Laut. Setiap percobaan akan lebih sulit daripada yang terakhir. Anda hanya dapat benar-benar dikenali oleh Trisula Dewa Laut setelah menyelesaikan cobaan dan memiliki semua kekuatannya. Setiap kali Anda menyelesaikan uji coba, Anda memiliki kesempatan untuk keluar. Anda juga dapat keluar jika gagal dalam uji coba, tetapi Anda hanya memiliki satu kesempatan. Jika gagal, Anda tidak dapat mencoba kembali uji coba. Perlakukan setiap percobaan dengan hati-hati. Setiap kali Anda melewati ujian, kedekatan Anda dengan Trisula Dewa Laut akan meningkat sampai Anda menyelesaikan semua ujian pada akhirnya. Tang Wulin berkata, bagaimana jika saya ingin melanjutkan percobaan setelah ini? Bagaimana cara saya kembali ke sini? Kamu hanya perlu menggunakan kekuatan Trident Dewa Laut. Setelah Anda menggunakannya, Anda akan mencapai tempat ini secara alami. Tang Wulin dipukul dengan kesadaran tiba-tiba, dan dia mencapai kesimpulan di benaknya. Tidak ada keraguan bahwa 9 ujian Dewa Laut adalah sesuatu yang telah disesuaikan dan dirancang oleh ayahnya untuknya. Dia telah banyak memikirkan hal ini. Saya memilih untuk pergi, katanya tanpa ragu-ragu. Dia tidak bisa mengecewakan ayahnya dan dia harus menyelesaikan semua ujian Dewa Laut. Oleh karena itu, dia perlu melakukan persiapan yang lebih baik dan mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Juga, dia tidak yakin dengan situasi teman-temannya saat ini. Dia dipindahkan ke sini, tapi bagaimana dengan teman-temannya? Apakah mereka masih jauh di dalam Great Star Do Forest? Apakah mereka masih hidup? Oleh karena itu, dia tidak bisa tinggal di sini dan mengambil cobaan apapun yang terjadi. Dia harus pergi. Secara alami, dia memilih untuk pergi tanpa ragu-ragu.
Ada kilatan cahaya keemasan dan cahaya di sekitarnya langsung redup. Penglihatan Tang Wulin kabur, membuat sekelilingnya memudar. Detik berikutnya, bayangan menghilang dan dia menemukan bahwa dia berada di udara. Soul Land 3 Chapter 1443. Chapter 1443, Just for Us Pulse Festival. Ketiadaan bobot yang intens terpancar ke seluruh tubuhnya pada saat berikutnya. Tang Wulin jatuh dari langit seperti benda jatuh bebas. Dia segera terkejut saat dia dengan tergesa-gesa memadatkan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan dirinya sendiri. Kekuatan jiwanya telah kembali, begitu pula semua kekuatan dan energinya. Apalagi, dia benar-benar pulih ke kondisi puncaknya. Rasanya seperti dia belum pernah menggunakan Millennium Cloud sama sekali. Dia memfokuskan pandangannya dan melihat ke bawah untuk menemukan dengan terkejut bahwa dia berada tinggi di langit tempat Trisula emas sebelumnya melonjak ke langit. Dia berada sekitar ribuan meter di atas permukaan tanah. Dia melihat ke bawah ke perisai pelindung yang menyelimuti hutan do bintang besar yang didirikan oleh pagoda roh di bawah. Tubuhnya yang jatuh tak terkendali tersembunyi di awan. Tang Wulin menenangkan jiwanya dan mengangkat tangannya untuk memutar nomor pada komunikator jiwanya. Jus untuk pasangan. Gu Yuena memandang Qiangu Dongfeng dengan tatapan linglung di matanya. Dia merasakan gelombang emosi melonjak ke dalam hatinya sekaligus. Dia langsung teringat adegan ketika dia berpartisipasi dalam festival kencan takdir Dewa Laut di Danau Dewa Laut. Dia masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana Tang Wulin mengakui cintanya pada saat itu. Dia sangat sadar bahwa dia seharusnya tidak menyetujui lamarannya, namun dia tidak bisa menahan diri untuk melakukannya. Di sisi lain, hati dan cintanya hanya benar-benar berubah pada saat itu juga. Iya, ini adalah acara Just for Us Pulse. Pada kenyataannya, ini adalah acara yang sangat penting untuk pagoda jiwa. Nana, Anda harus tahu bahwa pagoda jiwa kami baru-baru ini terlibat dalam banyak kasus. Itu telah menyebabkan masalah besar bagi kami terutama sekarang karena kami berada di bawah tekanan opini publik atas serangan Sekte Tang sebelumnya terhadap kami. Untuk mengalihkan perhatian publik dan juga memastikan bahwa pagoda roh lebih diterima oleh orang-orang biasa pada saat yang sama, kami membuat keputusan untuk menyelenggarakan festival Just for Us Pulse ini setelah mempertimbangkan dengan cermat. Tujuannya bukan untuk benar-benar menemukan Anda seorang suami, tetapi kami berharap dapat memperluas persetujuan pagoda roh secara luas melalui acara ini. Secara pribadi, ada banyak pemuda berbakat dari pagoda roh kami yang memanggil Anda sebagai wanita cantik pertama dalam sejarah pagoda roh. Pernyataan ini juga diterima secara luas. Penyelenggaraan festival Just for Us Pulse ini juga bermanfaat untuk inisiatif kultivasi generasi muda pagoda jiwa kita. Anda dapat mengatakan bahwa ini adalah tindakan membunuh dua burung dengan satu batu. Pada saat yang sama, eksposur Anda di hadapan publik juga bermanfaat untuk peningkatan Anda ke posisi yang lebih tinggi di masa depan juga. Lihat, Master Sekte Tang Wulin menerima begitu banyak dukungan dengan terlibat dalam pertempuran 5 dewa hanya untuk pertunjukan dengan Kekaisaran Bintang Luo yang menghasilkan lebih banyak kepasifan di pihak kita. Kemudian, pagoda jiwa kami juga harus menghasilkan sejumlah personel pemimpin baru. Tidak diragukan lagi bahwa Anda dan Zhang Ting adalah kandidat yang paling cocok. Image Anda yang baik dan sehat pasti akan mendapat perhatian dengan Just for Us Pulse Festival ini. Akibatnya, Anda akan menerima lebih banyak dukungan dari publik sehingga Anda dapat menyelesaikan penindasan dari kami yang berada di bawah tekanan opini publik. Saya tahu ini agak canggung bagi Anda, tetapi saya masih berharap Anda dapat mengambil bagian dalam acara ini. Identitas bergengsi Anda sebagai roh, penampilan Anda, dan kemampuan Anda akan menarik minat dan perhatian orang secara luas. Gu Yuena memandang Qiangu Dongfeng dengan cemberut yang dalam. Pikiran berpacu di benaknya. Tapi Master Pagoda, saya tidak senang mendapat perhatian seperti itu. Qiangu Dongfeng berkata, Nana, saya tahu bahwa ini adalah masalah yang sangat mengganggu bagi Anda. Bagaimana dengan ini? Aku akan membuat 2 janji untukmu. Pertama, saya pikir Anda selalu ingin belajar di perpustakaan yang terletak di tingkat tertinggi pagoda jiwa kita. Saya akan memberi Anda wewenang untuk meminjam rekaman kuno untuk Anda baca kapan saja di masa mendatang. Kedua, saya akan berjanji bahwa Anda tidak akan dipaksa untuk membuat pilihan dalam festival kencan yang ditakdirkan ini. Jika Anda tidak puas dengan pemenang terakhir, maka kami akan mencari cara bagi Anda untuk menolak pengakuan cinta orang itu kepada Anda. Apa pendapatmu tentang ini? Gu Yuena menarik napas dalam-dalam. Tapi, saya masih melakukan penelitian tentang topik evolusi jiwa roh baru-baru ini. Saya khawatir saya akan kehabisan waktu. Qiangu Dongfeng tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu khawatir tentang masalah ini.
Kami hanya membutuhkan Anda untuk bekerja sama dalam upaya selama publisitas acara tersebut terlebih dahulu dan sisanya akan ditangani oleh staf yang lebih rendah. Anda hanya perlu tampil selama final ketika waktunya tiba. Gu Yuena berpikir sejenak sebelum berkata, baiklah. Namun, saya punya syarat di sini. Pemenang terakhir harus bisa mengalahkanku. Hanya dengan begitu dia akan layak menjadi pacarku. Qiangu Dongfeng berseri-seri sambil tersenyum setelah mengetahui tentang persetujuan Gu Yuena. Tidak masalah. Tentu saja, orang tersebut harus lulus ujian Anda. Dengan cara ini akan menjadi aksi publisitas yang bagus juga. Baiklah, pergi saja. Berita terbaru hari ini. Pagoda Roh mengumumkan rencananya untuk menyelenggarakan acara Master Jiwa berskala besar pada pukul 11 pagi ini. Peristiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Ini adalah festival Just for Aspause yang dimaksudkan untuk semangat yang baru diangkat, Nona Gu Yuena. Setiap Master Jiwa muda di bawah usia 35 diizinkan untuk mendaftar untuk kompetisi di Pagoda Roh. Basis penanaman pendaftaran dasar tidak kurang dari 6 cincin. Siapapun, termasuk Master Armor Tempur dan Master Misha, didorong untuk ambil bagian. Detail spesifik tentang metode pendaftaran dan partisipasi akan diumumkan nanti oleh Spirit Pagoda. Nona Gu Yuena adalah roh termuda dalam sejarah Pagoda Roh. Usianya di bawah 24 tahun dan dia terkenal sebagai jenius paling luar biasa dalam sejarah Pagoda Roh selama lebih dari 1000 tahun. Di masa mudanya, Nona Gu Yuena belajar di Akademi Shrek dan dengan lancar berjalan ke pelataran dalam untuk menjadi murid pelataran inti. Setelah lulus, dia memilih untuk melanjutkan studinya di Pagoda Jiwa. Kami tidak memiliki sumber gambar apapun tentang Nona Gu Yuena saat ini karena perilakunya yang misterius. Kami akan menunggu Pagoda Roh untuk menindaklanjuti masalah itu nanti. Satu-satunya informasi yang kami terima dari Pagoda Roh adalah bahwa Nona Gu Yuena adalah Feng Hao Douluo dengan setidaknya basis budidaya Sol Douluo. Sol Douluo kurang dari 24 tahun. Itu mengesankan, bukan? Pernahkah Anda mendengar tentang berita? Pagoda Roh akan menyelenggarakan festival kencan yang ditakdirkan. Apakah mereka sudah gila? Sejak kapan Pagoda Roh menyelenggarakan acara seperti itu? Tepat sekali. Selain itu, ini diatur hanya untuk personel berpangkat tinggi dari Pagoda Jiwa. Saya mendengar bahwa orang tersebut berusia kurang dari 24 tahun dengan kemampuan yang kuat. Namanya Gu Yuena, kurasa. Nama itu terdengar agak asing. Dia seorang spiriter di usia yang begitu muda. Anda pasti bercanda, bukan? Atau haruskah kita mengatakan bahwa Pagoda Jiwa dengan sengaja menggertak publik? Saya tidak berpikir itu masalahnya. Pagoda Jiwa tidak sebodoh itu. Namun, saya memperkirakan bahwa Gu Yuena ini pasti memiliki penampilan yang mengerikan. Dugaan saya adalah mereka tidak punya pilihan selain mengadopsi langkah bodoh ini karena dia terlalu mengerikan dan tidak ada yang mau menikahinya. Hahaha. Kita akan lihat di berita lanjutannya dan apa aturan acara Just for Aspause yang diselenggarakan oleh Spirit Pagoda. Mereka harus mengeluarkan foto resminya saat itu. Bagaimana jika dia wanita cantik? Berita tentang Pagoda Jiwa yang menyelenggarakan festival Just for Aspause tersebar hampir di setiap sudut seluruh benua hanya dalam satu hari. Hierarki Spirit Pagoda dikenal luas di kalangan publik. Ada Master Pagoda, 2 Wakil Master Pagoda, dan 4 Spiriter Agung. Ini adalah kekuatan inti terpenting dari organisasi. Setidaknya, memang seperti itu di permukaan. Pagoda Roh menyembunyikan rahasia batin mereka dari orang-orang sehingga tidak ada yang tahu berapa banyak Feng Hao Douluo yang mereka miliki. Namun, orang dapat mengatakan bahwa itu agak sulit bagi seseorang untuk mencapai peringkat tinggi seperti Spiriter. Selain itu, dalam sejarah Pagoda Jiwa baru-baru ini, hampir setiap guru pagoda harus melalui proses menjadi seorang roh. Gu Yuena masih sangat muda. Jelas bahwa dia akan menjadi kandidat populer untuk Pagoda Master of Spirit Pagoda di masa depan. Masalahnya dengan cepat diseduh seperti yang direncanakan oleh Pagoda Roh. Laporan berita negatif berkurang secara nyata setelah publik menjadi tertarik dengan acara Just for Aspause. Begitulah sifat manusia. Sesuatu yang menarik minat dan perhatian orang adalah hal terpenting bagi orang biasa. Apakah itu orang-orang yang menyukai Pagoda Roh atau tidak, semua orang harus mengakui bahwa Pagoda Roh adalah organisasi pertama di benua saat ini. Selain itu adalah organisasi yang memainkan peran penting dalam masyarakat. Tindakan Spirit Pagoda untuk mengorganisir festival Just for Aspause yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menarik perhatian semua orang dalam sisik besar. Di sisi lain, reaksi masyarakat berbeda setelah mengetahui berita tersebut.
Beberapa menyatakan dukungan mereka untuk acara ini sementara beberapa menentangnya, tetapi bahkan lebih banyak orang merasa tidak pasti. Festival Just for Aspos disetujui oleh pemerintah. Segera, Pagoda Roh mulai mengumumkan informasi terkait. Pagoda Roh sebenarnya telah banyak memikirkan tentang menjalankan festival Just for Aspos. Mereka hanya mengumumkan satu bagian dari informasi terkait di setiap kesempatan untuk menarik lebih banyak perhatian. Mereka berusaha untuk meningkatkan popularitas mereka dengan cara ini untuk festival Just for Aspos, tetapi juga melemahkan semua jenis berita negatif tentang Pagoda Roh dari sebelumnya dengan satu langkah lebih jauh. Soul Land 3 Chapter 1444 Chapter 1444 Generous Rewards. Lokasi festival Just for Aspos adalah informasi pertama yang diumumkan. Tempat tersebut ditetapkan di ibu kota Federasi Kota Mingdu tetapi tidak diatur di markas Spirit Pagoda seperti yang diperkirakan oleh banyak orang. Alasan tersebut adalah karena ada arena yang lebih cocok untuk festival tersebut. Pada saat yang sama, itu juga cocok untuk acara penting yang diselenggarakan di ibu kota Federasi. Setelah jatuhnya Shrek, Mingdu telah mendapat pengakuan sebagai kota nomor 1 di benua itu. Keputusan Spirit Pagoda secara alami memiliki arti yang dalam. Tujuan paling jelas adalah menjauhkan diri dari Akademi Shrek yang sedang dibangun kembali. Organisasi tersebut menggunakan Just for Aspos Festival untuk melemahkan perhatian berita rekonstruksi Shrek. Jika acara tersebut diselenggarakan di markas Spirit Pagoda, sangat mungkin para kontestan secara tidak sengaja menuju ke Akademi Shrek untuk melihat-lihat karena jarak yang dekat antara markas Spirit Pagoda dan Akademi Shrek. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Pagoda Roh. Mereka tidak akan pernah rela membiarkan Shrek menerima pengaruh yang dimilikinya sebelum kehancuran. Pada saat yang sama, parlemen sebagian besar dikendalikan oleh fraksi elang saat ini. Menjadi pendukung fraksi elang, Mingdu dapat digambarkan sebagai benteng lain dari Pagoda Roh sementara Aula Dewa Perang juga berbasis di Mingdu. Dapat dikatakan bahwa Feng Hao Douluo di Mingdu sama banyaknya dengan awan. Tindakan mengorganisir acara ini di Mingdu secara alami akan menarik Feng Hao Douluo generasi muda untuk berpartisipasi sehingga pengaruh festival Just for Aspos lebih besar sekarang. Pada hari ketiga setelah tempat festival diumumkan, informasi ledakan lainnya diumumkan. Untuk memberikan keuntungan kepada para Young Soul Master yang berpartisipasi, selain hadiah terakhir dari Just for Aspos karena menerima rahmat baik dari Spiriter, Spirit Pagoda juga akan mensponsori festival Just for Aspos ini dengan memberikan hadiah yang murah hati. Ini termasuk 100 jiwa roh hitam. Benar, 100 dari mereka. Jumlahnya benar-benar mengejutkan dan itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun kemunculan jiwa roh hitam buatan di pasaran telah mengakibatkan sedikit penurunan pada harga keseluruhan jiwa roh, harga jiwa roh hitam masih tetap sangat tinggi. Tindakan menawarkan 100 jiwa roh hitam sebagai hadiah tidak terbayangkan. Dengan kata lain, master jiwa yang mampu menjadi 100 kontestan terakhir masing-masing akan menerima jiwa roh hitam sebagai hadiah. Selain itu, ada juga hadiah lain yang lebih berharga seperti perlengkapan perang yang disesuaikan dan harta surga dan bumi. Hadiahnya bisa tumpang tindih. Seseorang dengan peringkat yang lebih tinggi secara alami akan menerima lebih banyak hadiah. Pagoda Jiwa telah sepenuhnya mengungkapkan kebanggaan dan kekayaan mereka dalam acara ini dan ini mengejutkan seluruh dunia Master Jiwa. Bahkan para Master Jiwa yang sebelumnya merasa meremehkan tentang festival Just for Aspos ini tidak dapat menahan perasaan terangsang setelah mengetahui tentang ini. Imbalannya benar-benar terlalu murah hati. Tidak perlu membeli karena seseorang bisa langsung menerimanya sebagai hadiah. Daya tarik 100 jiwa roh hitam membuat seluruh dunia Master Jiwa mendidih dengan antusias. Peristiwa yang beranjak dari mengumpulkan sikap awal yang tidak peduli dan bahkan tidak layak untuk dilirik menjadi membuat banyak Master Jiwa yang telah melebihi batas usia merasa sedih dan tertekan kemudian, berharap mereka bisa lahir nanti. Aksi publisitas untuk Just for Aspos dianggap sukses besar. 3 hari kemudian, Pagoda Roh mengumumkan berita lain yang mengejutkan para Master Jiwa yang sedikit sedih karena mereka melebihi batas usia mereka. Ada arah baru bagi para Master Jiwa yang sudah terlalu tua dengan kemampuan yang kuat sekarang. Pagoda Roh menyatakan bahwa untuk menghormati Feng Hao Douluo dan setelah berdiskusi dengan Nona Guyuena, batas usia dapat ditingkatkan 5 tahun untuk setiap 10 peringkat kekuatan jiwa yang melebihi basis kultivasi peringkat 60 sebagai yayasan. Dengan kata lain, Soul Sage 7 Cincin berusia 49 tahun akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam festival Just for Aspos ini, begitu pula Soul Douluo 8 Cincin berusia 45 tahun. Batas maksimum 50 tahun diberlakukan untuk judul Douluo 9 Cincin.
Segera setelah informasi ini diumumkan, tidak ada keraguan bahwa area cakupan untuk Master Jiwa tingkat tinggi telah ditingkatkan sehingga lebih banyak pembangkit tenaga ahli jiwa dapat berpartisipasi dalam festival ini. Apakah itu berita tentang rekonstruksi Akademi Shrek atau berita negatif tentang Sekte Tang dan Pagoda Roh sebelumnya, semuanya untuk sementara ditutupi oleh aksi publisitas yang sangat ganas dari Festival Just for Aspaus Festival Roh Pagoda. Sekaligus, seluruh Just for Aspaus Festival sudah menjadi acara akbar dengan perhatian terbesar di seluruh federasi. Sudah berapa lama saya pergi? Tang Wulin bertanya pada Xie yang berdiri di depannya. Dia mengetahui bahwa teman-temannya telah berhasil kembali dengan selamat melalui komunikator jiwa. Secara alami, dia tidak akan menuju ke hutan Do Bintang Besar untuk memprovokasi Dewa Binatang lagi. Tang Wulin kembali ke Akademi Shrek dengan terburu-buru dan bertemu Xie terlebih dahulu. Dia segera bertanya tentang masalah ini. Tampilan waktu pada jiwa komunikator sudah kacau karena pengaruh ruang dan waktu khusus tadi. Kakak, sudah setengah bulan. Senang sekali kau kembali. Apakah kamu baik-baik saja? Xie sudah sangat senang melihat Tang Wulin. Setengah bulan. Sudah lama sekali, ya. Tang Wulin tercengang. Mungkinkah dia telah berjalan di sepanjang jalan emas itu selama setengah bulan? Itu adalah periode waktu yang sangat lama. Sepertinya dia harus bersiap sepenuhnya sebelum dia menerima tes di masa depan. Jika tidak, masalah lain akan tertunda. Sudah setengah bulan. Namun, senang Anda kembali. Kami berada dalam skenario berbahaya yang mengkhawatirkan tempo hari. Tang Wulin buru-buru bertanya, bagaimana kamu bisa kabur dari tempat ini setelah aku dibawa pergi Trisula tempo hari? Ini adalah masalah yang paling membuatnya khawatir. Dia awalnya terbakar kecemasan sebelum dia kembali karena dia khawatir teman-temannya telah jatuh di wilayah inti hutan Do Bintang Besar. Jantungnya berdebar-debar ketika dia memanggil komunikator jiwa. Untungnya, para sahabatnya masih hidup karena restu Dewa Keberuntungan. Xie menguraikan peristiwa yang terjadi pada hari itu dengan deskripsi yang gamblang. Pengalaman hari itu juga benar-benar menenangkan dan merendahkan sikap mereka yang menjadi sedikit sombong. Itu benar-benar terlalu menakutkan. Teror 4 binatang besar jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tandingi saat ini. Mereka bahkan telah belajar dari beberapa limit Doulos bahwa sangat sulit bagi limit Doulos untuk mundur dengan selamat dengan upaya gabungan 4 orang. Di dunia ini, ada cukup banyak Feng Hao Doulo top. Di sisi lain, masih ada perbedaan antara mereka dan Shrek Seven Monsters. Jadi, sementara mereka menunggu kembalinya Tang Wulin selama setengah bulan ini, mereka juga dengan susah payah melakukan kultivasi pada saat yang sama. Cakar perak raksasa. Tang Wulin sangat mengerutkan kening. Apakah Anda berhasil melihat dengan jelas penampilan cakar itu pada saat itu? Xie menggelengkan kepalanya. Itu membawa cahaya perak tapi itu hanya bertahan sesaat sebelum menghilang seluruhnya. Cakar itu menamparkan Bear Lord dalam satu upaya. Terlepas dari kekuatan Bear Lord, dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk menahan cakar. Kami tidak yakin dengan alasan mengapa cakar membantu kami. Namun, kami heran mengetahui bagaimana bis itu berbicara dengan cakar. Mereka sepertinya menyebutnya Yang Mulia. Mungkinkah Master Cakar itu bahkan lebih kuat dari Ditian? Ditian sudah menjadi makhluk paling memuncak di dunia. Seseorang yang lebih kuat darinya seharusnya menjadi dewa, bukan? Cahaya bersinar di mata Tang Wulin. Segala macam ide terus-menerus melompati pikirannya. Lupakan saja. Untung kita semua bisa kembali ke sini hidup-hidup. Sepertinya kita benar-benar tidak bisa kembali ke area inti hutan Do Bintang Besar untuk saat ini. Xie membelalakan matanya karena terkejut. Mungkinkah kamu berencana untuk pergi lagi di masa depan? Tang Wulin meliriknya dan berkata, akan datang suatu hari ketika kita semua akan berdiri di pangkat itu juga. Kami secara alami harus pergi dan melihatnya. Kata-katanya terdengar tenang tetapi Xie bisa mendengar kepercayaan dirinya yang kuat dari nada suaranya. Iya, mereka akan mencapai level itu suatu hari nanti. Apakah proses membangun kembali akademi berjalan lancar pada hari-hari ketika saya belum ada? Tanya Tang Wulin. Xie menjawab, proses membangun kembali akademi sebenarnya berjalan dengan lancar. Selama ini tidak banyak perlawanan. Penilaian kami sebelumnya benar. Segera setelah upaya untuk membangun kembali akademi dimulai, segala macam kekuatan besar telah berhati-hati dalam mengambil tindakan. Mereka tidak berani bertindak gegabah terhadap kami. Apalagi jumlah alumni yang kami hubungi juga semakin banyak.
Masing-masing dari mereka telah menyatakan keinginan mereka untuk mendukung upaya kami membangun kembali akademi dengan kekuatan penuh tanpa kecuali. Jumlah sumber daya dan materi yang kami terima secara rahasia sudah mengejutkan. Persediaan Tang Sekte digunakan dengan perangkat jiwa yang memadai. Pagar kawat berduri periferal telah selesai sekarang. Danau Dewa Laut kami dan seluruh area pinggiran yang memanjang hingga 1000 meter semuanya diselimuti oleh pagar. Dilihat dari areanya, kami sedikit lebih besar dari kota Shrek yang asli. Beberapa gedung akademik sudah mengambil bentuk awalnya. Arai senjata jiwa pertahanan terus dipasang. Sudah ada lebih banyak daerah yang bebas dari radiasi air danau sekarang. Tang Wulin berkata, mengapa saya merasa ada sesuatu yang mengganggu Anda selain upaya untuk membangun kembali akademi? Ekspresi Xie tiba-tiba berubah. Pandangannya terfokus pada Tang Wulin tetapi dia tampaknya menghentikan dirinya untuk mengatakan sesuatu. Mengapa? Apa yang terjadi? Tang Wulin merasakan dadanya sedikit menegang. Xie berkata, pagoda roh telah bergerak. Hanya saja, kami tidak pernah menyangka kepindahan mereka kali ini. Bahkan beberapa yang unggul bingung dengan gerakan ini, tetapi mereka menemukan bahwa gerakan spirit pagoda kali ini ditargetkan setelah Anda dengan pertimbangan yang cermat. Apa yang mereka lakukan? Tang Wulin bertanya. Xie berkata, ini adalah festival Just for Us Pause. Mereka mengumumkan bahwa mereka mengorganisir festival Just for Us Pause dalam waktu lebih dari 1 bulan. Informasi tersebut kini sudah tersebar ke seluruh federasi dan menjadi event akbar yang paling banyak menyedot perhatian. Mereka menawarkan hadiah yang sangat banyak seperti 100 jiwa roh hitam dan segala macam hadiah yang murah hati. Harganya sulit untuk diperkirakan. Semua jenis laporan berita fokus pada festival ini. Selain itu, batasan usia sangat longgar sehingga banyak Feng Hao Douluo yang diizinkan ikut serta. Ini sudah menjadi titik fokus diskusi untuk seluruh federasi sekarang.